Guys, yuk kita telisik kebenaran Pak Anies Baswedan dan isu tentang imigran Yaman. Narasi hoaks berbau sara selalu dihembuskan oleh mereka yang tidak suka dengan kinerja, keberhasilan, serta pencapresan Pak Anies Baswedan. Ngakunya sih toleran, tapi nyatanya selalu membawa isu sara ke permukaan. Dan selalu saja Pak Anies Baswedan dikait-kaitkan dengan isu imigran Yaman. Emang beneran demikian? Yuk kita telisik kebenaran. Klan Baswedan dikenal pertama kali dibawa oleh seseorang bernama Umar bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah orang Arab yang datang ke Indonesia sekitar tahun 1860-1880-an. Sedangkan Yaman sebagai sebuah negara baru berdiri tahun 1967. Dari sini aja sudah kelihatan kesalahan narasi dari si penebar hoax. Umar menikah dengan perempuan kelahiran Surabaya bernama Nur binti Salim, yang kemudian lahirlah kakek dari Pak Anies Baswedan bernama Abdurrahman Baswedan. Lalu Abdurrahman Baswedan bersama istrinya yang asli kelahiran Tegal, yaitu Barkah Ganis, turut serta dalam perjuangan mendirikan negara Republik Indonesia, yang pada akhirnya Abdurrahman Baswedan diberi gelar pahlawan nasional. Jadi bagaimana mungkin cucu dari seorang pahlawan nasional, pendiri negara Republik Indonesia ini disebut sebagai imigran Yaman? Dari Abdurrahman Baswedan dan Barkah Ganis lahirlah anaknya yang bernama Rashid Baswedan, yang kemudian sampailah lahir pula anaknya yang bernama Anies Rashid Baswedan. Berdasarkan silsilah ini, memang Pak Anies Baswedan adalah keturunan Arab Jawa. Apakah keturunan Arab Jawa tidak layak jadi presiden? Yuklah kita cek lagi sejarah bangsa. Pertama, pada tahun 1948 Presiden pertama kita Soekarno berpidato di Semarang bahwa kita sudah merdeka. Maka kita wajib mengucap syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan karunia-Nya sehingga negara kita merdeka. Kita juga mengucap terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang turut berjuang melahirkan kemerdekaan ini. Dan karena ada warga keturunan, maka kita juga mengucapkan terima kasih kepada warga keturunan Cina, mengucapkan terima kasih kepada warga keturunan India, tapi tidak kepada keturunan Arab. Kenapa? Karena sudah menjadi bagian keluarga besar dari bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Kedua, Presiden Soekarno sendiri mengusulkan dan membuat PP nomor 10 yang kemudian disetujui oleh MPR bahwa warga keturunan Arab diberikan kewarganegaraan stelsel pasif, yang artinya sama dengan pribumi, yaitu otomatis diakui dan dicatat sebagai WNI. Ketiga, orang Jawa pasti mengenal seorang raja yang sangat luar biasa terkenal dengan ramalannya, yaitu Jayabaya. Dalam kitabnya yang berjudul Jongko Joyoboyo pada bahasan Sinop di bait 27-28 menjelaskan ramalan yang menyatakan bahwa kelak akan muncul seorang pemimpin yang baik hati, memiliki dua tanah kelahiran yaitu Arab dan Jawa. Meskipun ini ramalan, namun jika dikriteriakan dengan ramalan Jayabaya ini, maka tokoh Anies Baswedan yang merupakan juga keturunan Arab dan Jawa paling dekat dengan ramalan Jayabaya. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Bapak Anies Baswedan bukan warga negara atau imigran Yaman. Beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa ini yang siap memimpin Indonesia, membawa Indonesia lebih baik di masa depan. Jadi, pilihlah Bapak Anies Baswedan untuk perubahan menuju perbaikan. Salam perubahan.